Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Aprilia dengan NIM 24_028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya dengan judul artikel memetakan tantangan gizi balita analisis korespondensi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dengan penulis Anissa Nurul Fitria, Nisa Abibah, Albertus Eka Putra Haryanto dengan tahun terbit 2024 pada Jurnal Malumu Journal of Community Service pada volume 4 nomor 2 dan pada halaman 352 sampai 360. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik status gizi balita yaitu stunting, wasting, dan underweight berdasarkan kota atau kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Dan juga untuk mengetahui hasil analisis korespondensi pada hubungan status gizi balita dengan masing-masing kota atau kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah gizi buruk pada balita di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dengan prevalensi stunting mencapai 31,4% yang tinggi dibandingkan standar nasional dan WHO. Status gizi balita menjadi fokus penting dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan pemetaan hubungan antara status gizi, yaitu stunting, wasting, dan underweight, dan wilayah dengan menggunakan analisis korespondensi. Alasan peneliti menggunakan analisis korespondensi yaitu antara lain, yang pertama, metode korespondensi sesuai untuk analisis variabel kategorikal saling terikat. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antar kategori dalam tabel kontingensi secara grafis. Yang ketiga, yaitu memudahkan peneliti memahami pola hubungan dan distribusi status gizi per wilayah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari satu data Nusa Tenggara Barat dengan judul Status Gizi Balita berdasarkan Indeks BBU, TBU, dan BBTB di Provinsi NTB tahun 2021 dengan menggunakan teknik analisis korespondensi yang dimana variabel X1-nya adalah kota atau kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan X2-nya adalah status gizi balita. Dapat kita lihat pada tabel kontingensi pada kolom yaitu terdapat kategori gizi dengan keterangan stunting, wasting, dan underweight. Sedangkan pada bagian baris terdapat kategori kota atau kabupaten NTB yang dimana terdapat Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. Dapat kita lihat pada tabel jumlah balita yang terkait dengan kota atau kabupaten NTB dan status gizi. Selanjutnya adalah hasil penelitian pada output pertama yaitu kolom profil. Hasil penelitian jurnal dengan output SPSS menunjukkan hasil yang sama pada kolom profil. Dapat diinterpretasikan bahwa masalah stunting paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur 0,267 dan Lombok Tengah 0,266. Yang artinya kedua masalah wasting paling dominan berada di Kabupaten Lombok Timur 0,236 dan Lombok Tengah 0,232. Dan yang terakhir, kasus underweight paling banyak ditemukan di Lombok Timur dan Lombok Tengah dengan nilai 0,235. Selanjutnya, pada output baris profil, dapat diinterpretasikan Lombok Utara memiliki proporsi stunting tertinggi yaitu dengan senilai 0,554 yang berarti masalah gizi di wilayah tersebut adalah stunting, sedangkan pada Kota Mataram memiliki proporsi underweight tertinggi yaitu 0,579, menunjukkan bahwa underweight adalah masalah gizi yang paling dominan di Kota Mataram. Secara umum, stunting merupakan masalah gizi yang paling umum di sebagian besar kabupaten, dengan proporsi tertinggi di Lombok Utara dan Lombok Tengah. Wasting memiliki proporsi yang paling rendah. Proporsi wasting tertinggi berada di Dompu yaitu senilai 0,217 dan Bima 0,2115. Selanjutnya adalah output summary. Pada jurnal tidak dijelaskan secara detail terkait output summary. Dapat diinterpretasikan bahwa pada kolom proportion of inertia pada dimensi 1 dan 2
angkanya lebih besar dari 0,2, yang artinya dimensi 1 dan 2 itu masih bisa dipakai. Selanjutnya, pada tabel kumulatif didapatkan nilai sebesar 100%, yang dimana artinya pada dimensi 1 menjelaskan data sebesar 54,5%, sedangkan pada dimensi 2 menjelaskan data sebesar 45,5% dengan nilai signifikan chi-square yaitu 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, artinya itu signifikan. Pada output selanjutnya yaitu overview column point, yang dimana menjelaskan kategori mana pada dimensi 1 dan 2 yang sangat berkontribusi. Dapat kita lihat pada dimensi 1 itu nilai tertingginya terdapat pada stunting, sedangkan pada dimensi 2 itu terdapat pada wasting dengan nilai 0,555. Selanjutnya yaitu output overview raw point, dengan nilai tertinggi pada dimensi 1 yaitu terdapat pada kota Mataram. Dan pada dimensi 2-nya yaitu nilai tertinggi terdapat pada Bima dengan nilai 0,376. Dan didapatkan output row dan column point symmetrical normalization. Dapat kita lihat pada grafik bahwa stunting paling menonjol di wilayah Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, sedangkan wasting lebih dominan di Dompu dan Bima. Dan untuk underweight itu yang paling menonjol atau signifikan di kota Mataram dan Lombok Barat. Setelah dilakukan analisis pada review artikel ini, didapatkan kelebihan pada artikel, yaitu artikel mengangkat isu penting pada gizi balita, yaitu terkait stunting, wasting, dan underweight. Yang kedua, menggunakan data resmi, satu data NTB. Yang ketiga, metode sesuai analisis korespondensi. Yang keempat, hasil jelas dengan visualisasi dua dimensi serta relevan untuk kebijakan kesehatan. Dan didapatkan juga kekurangan artikel, yaitu analisis terbatas, belum ada faktor penyebab. Dan yang kedua, data hanya untuk 1 tahun, yaitu pada tahun 2021 saja. Dan implikasi kebijakan kurang mendalam, dan tidak ada pembahasan keterbatasan data, serta interpretasi pada output summary itu kurang lengkap. Dan dari artikel ini juga saya mendapatkan pelajaran, yaitu saya dapat mengetahui pentingnya pemetaan status gizi balita untuk mengetahui wilayah dengan kasus tinggi, dan analisis korespondensi efektif membaca hubungan variabel kategorik. Dan untuk stunting masih menjadi masalah gizi terbesar di NTB, serta hasil penelitian bisa jadi dasar intervensi kebijakan. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti dapat menambahkan variabel seperti ekonomi, pendidikan, atau pola makan agar analisis lebih komprehensif, dan menggunakan data beberapa tahun untuk melihat tren jangka waktu panjang, dan perlu pembahasan yang lebih mendalam terkait implikasi kebijakan. Jadi, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 mengalami masalah serius dalam hal status gizi balita, dengan total 170.333 balita yang terpengaruh. Stunting muncul sebagai masalah utama yang dihadapi. Selain itu, Kabupaten Lombok Timur menjadi fokus utama karena memiliki jumlah kasus stunting, wasting, dan underweight yang paling tinggi di antara kota atau kabupaten lainnya di provinsi tersebut. Sekian penjelasan review artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.